Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Raja Sabanajen dengan NIM 2503 0102 0798, mahasiswa program studi akuntansi Universitas Cyber Asia. Pada presentasi ini saya akan membahas dua topik utama dalam ekonomi makro. Pertama, posisi struktur neraca pembayaran Indonesia dan pengaruhnya terhadap depresiasi atau apresiasi nilai tukar rupiah. Dan yang kedua, aplikasi model Mundell-Fleming untuk menganalisis kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia ketika menghadapi gejolak global. Apakah kebijakan fiskal atau kebijakan moneter? Pembahasan ini penting karena perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh perdagangan nasional, arus modal, suku bunga global, harga komoditas, dan nilai tukar. Neraca Pembayaran Indonesia atau NPI merupakan catatan sistematis mengenai transaksi ekonomi antara penduduk Indonesia dan pihak luar negeri dalam periode tertentu. Strukturnya meliputi transaksi berjalan, transaksi modal, dan finansial, serta perubahan cadangan devisa. Neraca pembayaran berhubungan erat dengan nilai tukar karena transaksi internasional menciptakan permintaan dan penawaran valuta asing. Jika penerimaan devisa lebih besar daripada pembayarannya, pasokan valuta asing meningkat dan rupiah cenderung terapresiasi. Sebaliknya, jika pembayaran devisa lebih besar, kebutuhan valuta asing meningkat dan rupiah cenderung terdepresiasi. Berdasarkan data triwulan pertama tahun 2026, neraca pembayaran Indonesia mengalami defisit sebesar 9,1 miliar dolar Amerika Serikat. Defisit tersebut berasal dari transaksi berjalan sebesar 4 miliar dolar Amerika Serikat atau sebesar 1,1% terhadap produk domestik bruto, serta transaksi modal dan finansial sebesar 4,9 miliar dolar Amerika Serikat. Struktur ini menunjukkan bahwa kebutuhan devisa Indonesia lebih besar dibandingkan pasokan devisa yang masuk. Karena transaksi modal dan finansial juga defisit, kebutuhan pembiayaan transaksi berjalan belum tertutup sepenuhnya. Kondisi tersebut secara fundamental memberikan tekanan depresiasi terhadap rupiah. Selanjutnya, neraca perdagangan barang non-migas masih mencatat surplus dan menjadi bantalan utama bagi rupiah. Namun surplusnya menurun sehingga daya dukungnya terhadap nilai tukar melemah. Defisit perdagangan migas menurun dan neraca jasa membaik, sehingga keduanya mengurangi sebagian tekanan permintaan valuta asing. Di sisi lain, defisit pendapatan primer meningkat. Komponen ini mencakup pembayaran bunga, kupon, dividen, dan pendapatan investasi kepada pihak luar negeri. Peningkatannya membesar kebutuhan valuta asing. Pada transaksi finansial, investasi langsung masih surplus dan relatif stabil karena bersifat jangka panjang. Investasi portofolio juga masih surplus tetapi mudah berubah ketika sentimen global memburuk. Sementara itu, investasi lainnya defisit akibat pembayaran pinjaman jatuh tempo dan penempatan aset di luar negeri. Pengaruh NPI terhadap rupiah bisa dijelaskan dengan sangat sederhana. Ketika transaksi berjalan defisit, pembayaran devisa untuk impor, jasa, bunga, dan dividen lebih besar daripada penerimaan dari ekspor dan transfer. Jika defisit ini tidak dibiayai oleh arus modal yang cukup, pelaku ekonomi harus membeli lebih banyak valuta asing. Permintaan dolar meningkat dan rupiah cenderung terdepresiasi. Namun, defisit NPI tidak berarti rupiah pasti melemah setiap hari. Rupiah dapat menguat sementara karena aliran modal, portofolio, pelemahan dolar global, kenaikan harga komoditas, intervensi Bank Indonesia, atau perbaikan sentimen. Kesimpulannya, struktur NPI terbaru memiliki bias depresiatif, tetapi pergerakan harian tetap dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor penting yang menahan tekanan depresiasi adalah cadangan devisa. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2026 sebesar 148,2 miliar dolar Amerika Serikat dan pada akhir Juli 2026 sebesar 145,3 miliar dolar Amerika Serikat.
Walaupun menurun, jumlah tersebut masih setara dengan sekitar 5,5 bulan impor dan berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Cadangan devisa memberi ruang bagi Bank Indonesia untuk melakukan stabilisasi ketika volatilitas rupiah meningkat. Artinya, tekanan eksternal memang ada, tetapi masih dapat dikelola karena cadangan devisa tetap memadai dan investasi langsung masih memberikan dukungan. Selanjutnya, saya menggunakan model Mandel-Fleming untuk membandingkan efektivitas kebijakan fiskal dan moneter. Model Mandel-Fleming merupakan pengembangan model ISLM untuk perekonomian terbuka. Keseimbangan ekonomi ditentukan oleh kurva IS yang mewakili pasar barang, kurva LM yang mewakili pasar uang, serta kurva BP yang mewakili keseimbangan neraca pembayaran. Efektivitas kebijakan dalam model ini sangat dipengaruhi oleh sistem nilai tukar dan tingkat mobilitas modal. Karena itu, sebelum menentukan kebijakan yang lebih efektif, kita perlu melihat karakteristik perekonomian Indonesia. Indonesia menerapkan sistem nilai tukar mengambang yang dikelola. Nilai rupiah pada dasarnya dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar. Tetapi Bank Indonesia melakukan stabilisasi agar pergerakannya tidak berlebihan dan tetap sesuai fundamental. Instrumen yang digunakan adalah BI, antara lain ada BI rate, operasi moneter, intervensi spot, domestic non-deliverable forward atau DNDF, dan non-deliverable forward atau NDF. Mobilitas modal Indonesia juga relatif tinggi, tetapi tidak sempurna. Dana asing dapat bergerak melalui SBN, saham, instrumen Bank Indonesia, pinjaman, dan investasi langsung. Namun, arusnya masih dipengaruhi premi risiko, biaya lindung nilai, kedalaman pasar, dan kepercayaan investor. Ketika suku bunga global naik atau terjadi peningkatan risk off, investor dapat memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, modal keluar dari Indonesia dan rupiah tertekan. Dalam model Mandel-Fleming, respon moneter yang lebih ketat menggeser kurva LM ke kiri. Suku bunga domestik meningkat, daya tarik aset rupiah membaik, dan tekanan arus modal keluar dapat berkurang. Kebijakan ini juga membantu membatasi depresiasi dan inflasi impor. Kebijakan moneter relatif efektif karena langsung mempengaruhi suku bunga dan nilai tukar. Dapat diputuskan lebih cepat, serta membantu menjaga efek ekspektasi inflasi. Namun, pengetatan berlebihan dapat menaikkan biaya kredit, menekan investasi dan konsumsi, serta memperlambat pertumbuhan. Intervensi falas juga tidak dapat dilakukan tanpa batas karena menggunakan cadangan devisa. Kebijakan kebijakan fiskal bekerja melalui belanja pemerintah, pajak, subsidi, bantuan sosial, dan insentif. Ekspansi fiskal menggeser kurva IS ke kanan sehingga output dan suku bunga meningkat. Dalam rezim kurs mengambang, kenaikan suku bunga dapat menarik modal masuk dan mendorong apresiasi rupiah. Namun, apresiasi membuat ekspor relatif lebih mahal dan impor lebih murah. Akibatnya, ekspor neto menurun dan sebagian dorongan fiskal menjadi berkurang. Kebutuhan pembiayaan pemerintah juga dapat mengurangi ruang pembiayaan bagi sektor swasta. Meskipun demikian, fiskal tetap sangat penting ketika gejolak global menekan daya beli, kesempatan bekerja, dan sektor lain. Bantuan sosial, subsidi tepat sasaran, insentif sektor terdampak, serta investasi pangan, energi, dan logistik dapat menjadi shock absorber yang efektif. Berdasarkan model Mandel-Fleming, jika harus memilih satu kebijakan untuk menghadapi gejolak global yang ditransmisikan melalui arus modal, nilai tukar, dan inflasi impor, maka kebijakan moneter relatif lebih efektif. Hal ini sesuai dengan karakteristik Indonesia yang menggunakan kurs mengambang yang dikelola dan memiliki mobilitas modal relatif tinggi.
Kebijakan moneter dapat langsung memengaruhi suku bunga, arus modal, nilai tukar, serta ekspektasi inflasi. Namun, jika gejolak mulai menekan pertumbuhan, lapangan kerja, dan daya beli masyarakat, kebijakan fiskal menjadi sangat penting. Jadi, moneter lebih unggul dalam menjaga stabilitas eksternal, sedangkan fiskal lebih unggul dalam menjaga sektor real dan mengelola dampak distribusi. Solusi terbaik bukan mempertentangkan kebijakan fiskal dan moneter, melainkan membentuk bauran yang saling melengkapi. Pertama, kebijakan moneter menjadi instrumen pro stability untuk menjaga rupiah dan ekspektasi inflasi melalui BI rate, pengelolaan likuiditas, operasi moneter, dan intervensi valuta asing. Kedua, kebijakan fiskal digunakan secara temporer dan tak arah sebagai shock absorb untuk melindungi kelompok rentan, membantu sektor terdampak, serta memperkuat ketahanan pangan dan energi. Ketiga, kebijakan makroprudensial tetap bersifat pro-growth agar kredit dan sistem keuangan mampu mendukung sektor real. Dari pembahasan ini terdapat 3 kesimpulan utama. Pertama, defisit transaksi berjalan dan transaksi modal finansial memberikan tekanan depresiasi terhadap rupiah. Namun, tekanan tersebut masih dapat dikelola karena Indonesia memiliki surplus non-migas, investasi langsung yang tetap surplus, serta cadangan devisa yang memadai. Yang kedua, berdasarkan model Van der Fleming, kebijakan moneter relatif lebih efektif sebagai garis pertahanan pertama menghadapi gejolak global yang ditransmisikan melalui arus modal, rupiah, dan inflasi impor. Yang ketiga, efektivitas moneter tidak berarti fiskal harus pasif. Bauran optimal adalah moneter sebagai jangkar stabilitas, fiskal sebagai pelindung daya beli dan sektor real, serta kebijakan makroprudensial untuk mendukung pertumbuhan. Demikian penjelasan saya terkait ujian akhir semester ekonomi makro. Terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ujian kali ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.